Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada bab turunan fungsi aljabar ya. Karena kemarin kita sudah belajar limit, jadi lanjutannya adalah turunan. Karena materi prasyarat dari turunan adalah limit aljabar ya. Hubungannya apa? Di sini ada definisinya ya. Definisi dari turunan itu adalah limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Nah, misalkan ada contoh di sini, tentukan turunan dari fx sama dengan 3x. Nah, maka kita gunakan definisi ini ya. Limit H mendekati 0 fx plus H. Kalau fx-nya sama dengan 3x, berarti fx plus H kan tinggal x-nya diganti 3 kali x plus H ya. Min fx-nya 3x, berarti tulis 3x per H. Nah, ini yang di dalam kurung kita kalikan 3 kali X, 3X, 3 kali H, 3H. 3X-nya kan hilang ya, berarti tinggal 3H per H sama dengan 3. Jadi turunan dari 3X itu adalah 3. Yang kedua, misalkan ini contoh 1 ya. Ini contoh 2. Tentukan turunan dari fx sama dengan 6x kuadrat. Nah, sama kita gunakan definisi di atas, limit H mendekati 0 dari fx plus H. Kalau tadi fx-nya ini, berarti fx plus H ya, x-nya kita ganti x plus H. X plus H dikuadratkan karena ini kuadrat. Min fx-nya berarti ya 6x kuadrat per H. Nah, kemudian x plus H-nya ini kita jabarkan menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat ya. Jelas ya. Ini terus kita kalikan 6, berarti 6x kuadrat plus 12xh plus 6h kuadrat min 6x kuadrat. 6x kuadrat dicoret hilang ya, tinggal 6, ini ada 12xh, 6h kuadrat saya keluarkan 6h nya, nggak dikeluarkan juga nggak apa-apa ya, keluarkan 6h nya kali 2x plus h per h. Apa saya keluarkan supaya hanya bisa dicoret karena di bawah ada h. Nah, cirinya soal limit, kalau kita sudah mencoret, selanjutnya kan yang didekati ini kita masukkan. Ini bukan x mendekati 0 ya, tapi h mendekati 0, berarti nanti h-nya kita ganti 0. Nah, kalau hanya diganti 0 berarti 6 kali 2x berarti 12x. Nah, itu ya. Jadi dari definisi itu kita dapatkan bahwa turunan dari 6x kuadrat itu 12x ya. Tapi untuk selanjutnya, untuk menentukan turunan dari suatu fungsi, kita tidak lagi menggunakan definisi karena terlalu panjang ya. Lihat saja kalau fungsinya 6x kuadrat sepanjang ini caranya ya, apalagi kalau fungsinya ini pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya, pasti akan lebih panjang. Nah, dari itu kita cari polanya sehingga didapatkan bagaimana rumus dari turunan fungsi ya. Sebelumnya untuk simbol turunan dulu ya. Kalau fungsinya fx, simbolnya itu berarti f aksen x. Kalau simbolnya fungsinya gx berarti g aksen x. Kalau fungsinya y berarti y aksen. Tadi kalau fungsinya 3x turunannya adalah 3 ya. Kalau fungsinya 6x kuadrat maka turunannya simbolnya aksen ya 12x. Nah, jadi apa hubungannya ini? Di sini 3x ini kan x pangkat 1 ya. Nah, x pangkat 1. Jadi gini, coba kalau saya kalikan 1 kali 3, 3 ya. X. Nah, di sini kok x-nya hilang. Hilang itu berarti x pangkat berapa? X pangkat 0 ya. X pangkat 0. Jadi x-nya itu selalu berkurang, variabelnya selalu berkurang 1 pangkatnya. Nah, x pangkat 0 kan 1, berarti 3 saja. Kemudian 6x kuadrat, berarti 2 kali 6, 12. X-nya pangkat 2 dikurangi 1, berarti x pangkat 1, x saja. Nah, dari situ berarti bisa kita simpulkan jika ada fx sama dengan ax pangkat n, berarti turunannya adalah n kali a x pangkat n min 1. Nah, ini ya. Ini adalah rumus untuk menentukan turunan. Jadi misalkan kalau saya punya fungsi 3x pangkat 4 ya, maka f aksen x sama dengan apa? 4 kali 3 12, x pangkat 4 kurangi 1 3 dan seterusnya ya. Untuk sifat-sifat turunan itu hampir sama ya dengan sifat limit. Jadi misalkan penjumlahan ya dijumlahkan masing-masing fungsinya, pengurangan juga dijumlahkan masing-masing fungsinya. Tapi kalau perkalian dan pembagian, nah nanti ada sendiri. Kita akan pelajari di contoh-contoh turunan setelah menggunakan rumus ini gitu ya. Sementara ini dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.